Jadi pemimpin berikutnya harus bisa berlari. Harus bisa berlari gitu. Harus sehat jiwa raga. Nah, kita ya para pepret langsung menimpali dong gitu kan. Ya kayak calon yang bisa berlari. Kayak tadi gue sama lu, gue sengaja diem dulu. Lu nangkep nggak gitu? Waktu ngomong berlari. Semuanya juga begitu presiden bicara berlari, semuanya diem langsung nanya gitu. Kan boleh kan, presiden jadi juru kampanye boleh kan, yang penting boleh, cuti. boleh, Yang betul. penting cuti dan tidak menggunakan Iya. fasilitas negara. Beliau dengan tegas jawab, Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast apa ini ya Mas ya? podcast apa aja lah. Podcast apa aja, tapi isinya tentu nggak apa aja, karena isinya pasti sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita udah muncul, artinya ada berita-berita yang perlu diungkapkan ke publik. Saya tentu sama Mas Prabu Revolusi, Pemret kita semua, Pemret iNews, Pak Direktur kita. Sama yang paling penting ini Rey, ini dari sumbernya A1 bukan katanya. Nah, ini bukan katanya, ini langsung fresh from the open karena bajunya aja masih pakai baju batik. Masih pakai baju batik. Template kalau orang-orang habis dari istana. Jadi pagi Gimana, Mas, tadi beberapa pemret diundang oleh Bapak Presiden ke istana. Ini memang satu kegiatan yang bisa dibilang cukup rutin ya bersama beliau. Umumnya ketika Bapak Presiden ada satu update yang ingin langsung diutarakan kepada Pemret, itu akan undang kita-kita. Selain ya teman-teman Pemret ini kan memang cukup dekat ya dengan beliau dan kita sambil bercanda-bercanda gitu. Tadi santai atau ada omongan cawe-cawe lagi atau enggak? Santai tapi banyak dagingnya sih menurut saya ya. Dan saya pikir juga publik harus tahu. Saya juga bicara sama Pak Bey, Deputi Media, apakah boleh dikutip dan diinformasikan ke publik. Beliau bilang, oh boleh. Justru Bapak Presiden pengen ini disampaikan ke publik gitu kan. Ke Bapak Presiden juga saya tekankan lagi, kami ya beberapa tekankan lagi mana yang bisa disampaikan ke publik dan mana yang enggak gitu. Jadi ada yang memang nggak bisa disampaikan ke publik ada, ya. Tapi banyak banget yang bisa disampaikan ke teman-teman semua gitu. katanya lama tadi ya Mas? Lama lumayan, hampir 2,5 jam ya. Sambil makan siang bareng-bareng sambil ngobrol. 2,5 jam sama Presiden. Iya. Bayang tuh yang diomongin si macem-macem. Daging semua. Daging semua. Oke, daging yang Daging yang paling daging yang kira-kira ini kan baru banget nih Mas Prab. Baru tadi siang kan ya? Baru tadi, Baru ini sekarang jam selesai. 2:30, jam 1 siang baru selesai. Itu juga dikarenakan diingatkan oleh protokol Presiden ya bahwa beliau ada acara lagi. Padahal masih banyak yang mau dibicarakan, yang mau diobrolin gitu. Jadi akhirnya bubar pertemuannya. Yang kali ini Presiden itu ngomongin apa Mas Prab? Yang pertama gini, waktu kami pertama kali masuk, ya udah say hi seperti biasa, tanya kabar, sehat dan macam-macam. Beliau tampak cukup sumringah ya karena baru naik LRT ya paginya bersama beberapa public figure dan responnya cukup bagus ya mengenai LRT itu. Sehingga saat bicara sama kita ya Moodnya udah enak ya? Moodnya enak gitu. Loh, kalau buat sekelas presiden, mood enak itu mahal. Iya. Katanya gini Mas, kalau Gemini moodnya nggak enak bahaya. Iya, oh kan Gemini. Gemini juga, emang gitu ya? Ya, jadi kalau buat kayak presiden kan mood enak itu penting ya, dan mahal gitu. Dengan segudang urusan yang berat, saya pikir wajar banget kalau presiden ada moodnya yang nggak enak ya. Tapi tadi sangat hangat, sangat intim, seperti biasa banyak cerita, beberapa juga cerita belakang layar dan ya tadi itu ya ada yang off the record, ada yang on the record dan juga banyak bercandanya malahan kami ini ya seperti biasa gitu. Kita diawali dengan berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ini juga harus disampaikan ke publik juga sih sebetulnya. Jadi seperti yang baru dirilis ya oleh pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan di
kuartal kedua ya sekarang ini ya, itu kan 5,17%. Jadi satu angka pertumbuhan yang cukup fantastis. Beliau juga mengatakan saat menyampaikan ya, jadi pertumbuhan ekonomi kita 5,17% nih. Saya juga kaget gitu. Jadi presiden juga kaget gitu karena prediksi beliau tuh di awal-awal sekitar 4% something. Lalu kemudian bisa mencapai 5,17%. Jadi beliau juga cukup surprise dengan angka itu dan ya barangkali karena itu juga ya moodnya positif, moodnya baik begitu karena 5,17% ini di negara G20 hanya ada 3 negara yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,17%. Pertama adalah India dan yang keduanya Cina ya kalau nggak salah ya. Tiongkok ya, Tiongkok dan India, lalu Indonesia gitu. Jadi kita termasuk negara yang pertumbuhan ekonominya cukup positif. Nah, sektor yang berkontribusi banyak tentu investasi ya, investasi dan juga konsumsi dari masyarakat gitu. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan sekarang. Nah, Presiden tuh kaget karena sebelumnya memang selain nggak memprediksi ya Mas, atau nggak membayangkan ternyata dengan kondisi sekarang kan katanya tahun 2003 tahun gelap segala macam bla bla bla. Justru mungkin angkanya itu juga kan sempat diutarakan kalau ini bukan tahun yang mudah dan kita juga sama-sama tahu bahwa sekarang ini bukan tahun yang mudah ya. Apalagi ya untuk negara seperti di Eropa, di Amerika bahkan gitu pertumbuhan tidak mencapai sefantastis di Indonesia. Ya sehingga bisa dikatakan ini satu angka yang di luar target beliau ya dan juga pemerintahan. Inflasi pun sekarang mencapai 3%. Jadi turun inflasinya ya. Barang-barang atau bahan-bahan pokok juga turun di pasar gitu ya. Nah, ini satu pencapaian yang beliau ingin ungkapkan ke publik bahwa ada upaya-upaya, ada kebijakan gitu yang on the track ya. Nah, tapi masih ada PR, ya PR-nya adalah tentang pemerataan ekonomi karena PDB-nya masih 57% terkonsentrasi di Jawa. Artinya memang investasinya masuk ke Maluku, masuk ke Sulawesi gitu ya, masuk ke beberapa daerah yang lain. Tapi uangnya ditarik lagi ke Jawa gitu. Nah, ini yang masih menjadi PR pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memastikan agar perputaran ekonomi ini bukan saja hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga di luar Jawa Jawa gitu. Itu kan isunya Pak Jokowi banget kan, mau itu semuanya tuh hanya Jawa sentris ya Mas. Lanjut. Nah, beliau juga menekankan, tapi untuk bisa seperti itu nggak bisa dari pusat, karena kan sudah otonomi. Jadi dari daerahnya pun harus punya andil gitu. Gimana caranya agar investasi yang masuk itu ekosistemnya dibangun dari investasi yang masuk itu agar perputaran ekonominya ada di daerah. Misalnya yang paling gampang ya kalau ada pabrik, gimana caranya agar cateringnya tuh dari daerah, beli telurnya di daerah, UMKM-nya dari daerah dan semacamnya pemasoknya dari daerah gitu. Diusahakan mencapai hal itu. Dan itu ya butuh pergub, butuh perda dan macam-macam, bukan lagi di ranahnya pusat gitu. Itu yang beliau sampaikan. Jadi ya masalah pemerataan tadi masih menjadi concern, walaupun ya ini kabar baik yang harus disampaikan juga kepada publik bahwa ya Indonesia ini secara kondisi ekonomi lebih positif gitu ya sekarang ini. Jadi menu pembuka adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang oke. Masih ada juga yang penting, saya pikir adalah masalah hilirisasi ya. Hilirisasi ini beliau tadi bicara cukup banyak, mungkin menyita hampir 50% waktu kita ya bicara tentang hilirisasi dan Presiden itu sangat percaya diri dan mengatakan bahwa efek dari hilirisasi itu cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi gitu ya, karena tadi ya nilai tambah dari hilirisasi itu bisa meningkat hingga hampir 1000% gitu ya, yang biasanya hanya bisa menghasilkan 17 triliun ekspor menjadi 500 triliun something gitu ya dengan hilirisasi. Nikel yang menjadi salah satu yang disebutkan, kemudian juga berikutnya hilirisasi tembaga,
Dan juga yang dalam waktu dekat akan diangkat juga oleh beliau adalah hilirisasi rumput laut. Ya, rumput laut ini sudah ada project mock up-nya atau pilot project-nya di Bali dan ternyata hasilnya bagus ya. Nah, ingin direplikasi ke beberapa daerah pesisir dan diharapkan ini bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup masif buat masyarakat pesisir gitu. Nah, rumput laut ini Baru dengar nih yang hilirisasi rumput laut. Kalau iya, biasanya kan saya nikel, juga tembaga baru ya, Mas. dengar juga karena kalau sampai rumput laut ini dihilirisasi ya, dibuat industrinya di dalam negeri, tentu nilai ekspornya akan jadi lebih tinggi ya. Oke. Dan yang kedua akan banyak sekali kebutuhan rumput laut dalam negeri itu seperti di farmasi misalnya, itu bisa disuplai dari dalam dan pada akhirnya harganya jadi lebih murah. Makanya efeknya bisa multiplier effect gitu dengan hilirisasi rumput laut ya. Nah, ini akan dilakukan dalam waktu dekat katanya begitu oleh Presiden ya. Ya kita sama-sama lihatlah akan seperti apa. Nah, yang penting dari hilirisasi ini adalah sebetulnya kan begini, kita sama-sama tahu bahwa tidak mudah melakukan hilirisasi. Iya. Ya, sekarang ini kan hilirisasi nikel sebagai contoh ini kan mendapatkan perlawanan dari Eropa ya dan juga Amerika nih. Mereka sudah mengajukan banding sekarang ini kan, dan Indonesia kalah kemarin kan. Mereka minta agar ekspor nikel dibuka, tidak boleh ditutup seperti sekarang ini gitu, dan kita kalah. Tapi Presiden tetap bilang bahwa memang butuh keberanian untuk melakukan hilirisasi ini. Karena tekanannya pasti besar dari dunia ya. Mereka terbiasa dilayani oleh raw materials dari Indonesia. Gitu kan. Lalu mendadak ditutup, harga jadi meningkat, marah, kewalahan juga mereka mendapatkan sumber dayanya. Tapi menurut Presiden bahwa itu adalah hal yang harus dilakukan agar Indonesia itu bisa cepat menjadi negara maju. Kalau tidak melakukan hilirisasi, nggak mungkin kita bisa menjadi negara maju di 10 tahun ke depan. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan itu, maka kita akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah terus. Ya, perlu ada breakthrough dan keberanian untuk tetap melakukan hilirisasi. Makanya ya ketika ada hilirisasi nikel, nanti ada tembaga, lalu sekarang juga akan ada rumput laut. Ini yang protes sama kita pasti akan lebih banyak. Ya, Indonesia ini pasti akan lebih banyak ditekan oleh dunia untuk bisa menghentikan kebijakan hilirisasinya. Terus yang dibilang Presiden apa ini itu? Kan berita ekonomi nih, ya teman-teman ekonomi bisa jadi beberapa berita tuh ya. Nah, masuk ke politiknya nih. Nah, oleh karena itu, maka siapapun pemimpin ke depan harus memiliki setidaknya 4 syarat, kata Presiden. Pertanyaan pertama. Yang pertama, harus punya nyali, gitu. Yang kedua, harus berani. Yang ketiga, mesti konsisten. Jadi bertahan dengan kebijakan ini, jangan sampai goyang, jangan sampai gampang dirayu. Yang keempat, harus bisa berlari. Ngerti nggak? Harus bisa berlari katanya. Kenapa? Karena ini membutuhkan endurance yang tinggi, membutuhkan nafasnya mesti panjang. Jadi pemimpin berikutnya harus bisa berlari, harus bisa berlari, gitu. Harus sehat jiwa raga. Nah, kita ya para pepet langsung menimpali dong, atau gitu harus kan. Ya kayak calon yang bisa berlari. Kayak tadi kan gue sama gue sengaja diam dulu. Lu nangkep nggak gitu? Waktu ngomong berlari. Semuanya juga begitu Presiden bicara berlari, semuanya diam langsung nanya gitu. Jadi Pak, ini yang jago lari nih presidennya gitu kan. Ya itu kan kalian katanya yang menafsirkan. Berlari itu maksudnya ya harus kuat karena ini maraton ya, jangka panjang. Ini larinya lari maraton nih gitu kata beliau ya. Ya udah langsung kan, Ganjar Pak gitu kan, maksudnya kan to the point gitu, Ganjar Pak gitu. Loh saya nggak ngomong ya, itu kan teman-teman kata dia ya. Tapi nggak ngebantah ya Presiden ya dia menekankan lagi, beliau menekankan lagi, sepengetahuan saya yakin dengan kondisi geopolitik yang ada,
capres ke depan, pemimpin ke depan itu harus punya nyali, ditekankan lagi ya, nyali, berani, konsisten, dan bisa berlari. Gitu. Dari 4 ini kan sebetulnya Pak Presiden juga beberapa kali udah pernah menyinggung Pak Ganjar ini nyali dan berani kan sebetulnya ya Mas ya. Kalau Ya, flashback ke belakang ya di acara PDIP betul, misalnya. saat ini ya, saat lagi deklarasi Iya. Mas Ganjar juga sempat bicara tentang nyali. Sekarang nambah lagi berlari. Ya, ini kita coba menghubungkan, Mau coba akhirnya kan menghubungkan. connecting the dots nih gitu ya. Oh iya benar juga, waktu itu kan beliau mengatakan pemimpin berani bernyali itu Mas Ganjar. Tapi sekali lagi ya, ini adalah konstruksi berpikir kita. Sumbernya langsung dari Presiden. Tapi saat itu bukan juga katanya, saat tapi itu juga langsung dari Presiden. Mas ya. Prabowo dan teman-teman Pemret lain juga langsung ke sana ya, arahnya langsung. Sama, semuanya tentu akan ngejar ini Pak gitu. Bahkan juga sekaligus wapresnya berlari Sandi gitu kan. Ya beliau ketawa aja ngakak gitu kan, hahaha gitu. Tapi ya itu ditekankan lagi, itu teman-teman Pemret memang suka nakal-nakal teman Pemret kata dia gitu, kata beliau. Hanya salah nggak kalau saya bilang pemimpin tuh harus berani, bernyali, konsisten, dan satu lagi apa? Berlari. Bisa berlari, karena memang panjang gitu. Mas Prabowo katanya, Mbak Uni, beberapa Pemret yang di situ ya. Nggak mungkin nih hanya 5 tahun, 10 tahun, ini harus panjang. Udah, ya ini satu konteks, silahkan jadi satu berita. Khasnya Pak Jokowi memang begitu ya, ngasih sinyal. memang, beliau Kita kan disuruh mikir sendiri. paling jago. Kalau saya sih ngelihat presiden ini seharusnya digelari Profesor Semiotika. Oh, Karena paling jago ngasih kode. iya ngasih simbol. Jadi nggak perlu lewat apa-apa lagi, ini udah doktor, profesor semiotika gitu. Udah, kita ngobrol lagi panjang. Lanjut lagi habis itu? Lanjut, belum selesai. Ya sempat tanya tentang Mas Gibran, sempat tanya tentang Mas Kaisang, tapi beliau mengatakan Ngerestuin nggak? enggak, beliau berkali-kali mengatakan, saya juga sempat bilang di podcast yang pertama kita waktu itu kan, jangan dipaksa-paksa, katanya gitu, jangan dipaksa-paksa. Kalau memang mau tanyakan sama anaknya langsung, udah pada gede-gede gitu kan. Jadi udahlah, jangan dipaksa-paksa gitu ya. Setiap bicara tentang Mas Gibran, terutama Mas Gibran ya, beliau ngebelokin lagi ke yang lain. Artinya memang beliau tidak nyaman ditanya tentang Mas Gibran ya gitu. Kalau saya ngelihatnya begitu. Tapi ya saya memahami, pasti kan akan kikuk juga. Saat itu kan beliau bukan saja hanya sebagai kepala negara atau presiden, tapi juga sebagai bapak. Jadi lebih baik ya ditanyakan langsung kepada Jadi Pak Jokowi itu 2 kali pertemuan yang Mas Prabowo rasain langsung, Pak Jokowi agak menghindari kalau ditanya-tanya Mas Gibran itu maju nggak sih cawapres gitu ya. Itu sih saya konfirmatif ya, gitu ya. Beliau memang mencoba untuk tidak mengarah ke situ, gitu ya. Kalau kita tanyakan lagi, Pak ini kan kayaknya ekonomi ini pertumbuhannya sekarang memusat ke Solo nih gitu kan. Semua event ada di Solo gitu. Beliau tuh, iya ya memang Mas Gibran lebih bagus daripada saya bahkan gitu. Apalagi kan kemarin ada lagi yang datang ke Solo kan, Pak Prabowo juga datang Iya, ke Solo. Pasti iya, kan ya memang lebih jadi bagus pertanyaan anaknya gitu. Tapi ya sekali lagi beliau bilang jangan dihubung-hubungkan ke situ katanya. Nah, udah kita ngobrol, bicara-bicara lagi, ya tentang ekonomi lagi ada, kemudian juga tentang ada beberapa cerita-cerita off the record ya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan, tentang banyak hal lah ya yang selama ini jadi pertanyaan publik, dan kemudian saya juga oh gitu ceritanya atau enggak gitu. Nah, nggak lama. spill dikit apa Mas, kira-kira apa? Ya rencana Indonesia ke depan lah ya, Oh. rencana Indonesia ke depan, masalah saham, masalah macam-macam gitu ya. Politik. Dan memang sensitif. Saya memahami bahwa itu tidak boleh disebutkan karena bisa mengganggu rencana yang memang sedang dijalankan gitu. Nggak apa-apa lah itu menjadi latar belakang ya yang saya pahami, nanti saya ceritain sama teman-teman off the record ya, supaya teman-teman wartawan juga punya konstruksi dalam membuat berita gitu yang lengkap. Terus break, makan siang, sambil makan siang, makan bakso kita, makan sate.
sama es jahe ya, enak es jahenya lagi. Kita makan, ngobrol lagi gitu, ngobrol lagi. Sesi berikutnya. Sesi berikutnya, Pak. Itu foto maung itu gimana sih Pak ceritanya? Foto maung, mobil maung. Mobil maung. Itu foto tuh Pak bakalan long last loh. Ini itu yang foto. ini ya yang Pak Jokowi sama Bu Iriana itu. Ya, yang di belakang, Pak Jokowi sama Bu Iriana di depan, belakang. Di depan Pak ada Prabowo Pak Prabowo sama dan Pak Erick Thohir. Erick Thohir Oke. gitu. Kan nggak mungkin Pak, ini kalau yang ngatur bukan protokol gitu. Ya. Sebelahnya kan ada Pak B gitu. Jadi gimana tuh dibalik? Tanya sama Pak B, saya tahu nggak gitu. Enggak Pak, Bapak nggak tahu. Jadi Pak Jokowi juga nggak tahu bahwa ada Aturan ada momen seperti itu. Beliau bilang dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian agak jauh nih 1,5 kilo disiapkanlah mobil maung. Tapi saya harus akuin kemarin yang bikin acara di mobil maung itu ya, itu memang jago gitu setting-settingnya gitu menurut beliau tuh ya. Yang bikin acara Ya harus cari tahu tuh bikin acara siapa, silakan. Nah intinya kita tanya terus gimana Pak, itu kan foto ikonik nih, secara pesan itu kuat bahwa Bapak Presiden, Ibu Iriana di belakang disetirin oleh Prabowo dan Erick Thohir di sebelahnya gitu. Ya beliau mengatakan gimana apanya ya, itu gimana Pak disetirin sama Bapak Prabowo gitu kan. Ya Prabowo nyetirnya jago ya, gitu. Enak disetirin sama Pak Prabowo itu, ketawalah kita gitu kan maksudnya. Oh jadi nyaman Pak ya sama Kode Prabowo lagi, ya kode lagi. gitu. Soalnya Bapak di belakang tuh kayaknya ketawa-ketawa gitu disebut sama Pak Prabowo gitu. Ya memang beliau nyetirnya enak gitu. Oh. Kalau saya kan nggak mungkin, saya udah 20 tahun nggak nyetir, takut bahaya. Nggak mungkin juga saya di depan sama Pak Erick Thohir. Nanti masa Ibu Iriana sama Pak Prabowo gitu kan, atau saya sama Pak Prabowo di depan, masa Ibu Iriana sama Pak Erick Thohir. Jadi yang paling pas adalah saya disetirin sama Pak Prabowo dan Erick Thohir gitu. Tapi itu bukan Pak Jokowi sendiri yang men-setting Enggak, beliau mengatakan kejadian itu bukan. enggak? Oke. Menurut pengakuan Bapak Presiden sih enggak lah, masa Presiden sampai harus nyeting-nyeting kayak gitu, gimana sih kalian kata dia gitu. Karena kan banyak juga pasti orang yang berpikir kan ini mah pasti bisa punya Pak Jokowi nih Iya, gitu kan Mas. dan itu kan beredar juga di mana-mana. Ini bapaknya mau begini nih gitu kan. Tapi beliau dengan tegas gitu mengatakan, aduh, saya ini presiden gitu loh. Masa iya saya nyeting-nyeting kayak gitu kayak nggak ada kerjaan saya aja katanya gitu. Tapi bahwa yang settingnya jago ya silahkan gitu kan. Saya masa harus ngelarang katanya. Nah, yang setting siapa kita cari tahu nanti. Kita cari tahu. Tapi intinya itu tadi itu. Di sini Pak Prabowo gimana Pak? Nyaman kata dia gitu, enak. Ya kita kan pada akhirnya hanya bisa begitu ya, membangun konstruksi berpikir yang baru. Dasarnya tentu ya asumtif. Saya harus akuin ya. Tapi statement itu diucapkan oleh beliau di pertemuan tadi gitu. Ya menarik. Selesai. Nah ini mungkin juga pertanyaan berikutnya yang juga saya pikir menarik ya. Apa rencana Bapak Presiden nih Pak nanti setelah pemilu gitu? Mau jadi ketum partai Pak gitu. Aduh, apalagi sih ini katanya. Emang saya harus cari apa lagi gitu. Saya ini udah begini aja udah cukup gitu. Mas nanya tuh disebut nggak Mas ketum partai apa gitu? Enggak gitu. Ya kita kan sudah punya asumsi masing-masing gitu ya. Benar nggak nih mau jadi ketum partai tertentu gitu kan? Beliau enggak, apalagi sih kata dia. Saya mau pensiun. Saya mau ke Solo. Udah saya mau ke Solo. Bener Pak, Bapak masih muda loh. Masa langsung pensiun kayak gitu kan? Bapak masih bisa memberikan karya gitu kan. Enggak lah, saya mau pensiun aja. Ya, ini kan jadi satu headline baru, headline juga. Jadi nih, Pak Jokowi nggak mau jadi ketum partai setelah iya, retire nanti. Betul, beliau mengatakan, aduh apalagi sih ini gitu. Karena udah kan cukup lah. Info-infonya kan tawaran jadi ketum partai Gerindra, ketum partai Golkar, macam-macam Mas. Ya gitu. Sama beliau juga mengatakan gini juga, ini jangan semuanya itu menunggu arahan presiden gitu. Jangan kayak gitu. Jadi saya tuh kayaknya jadi bahasa Jawanya itu pateni katanya. Semacam alibi yang nyaman gitu. Ada apa-apa
Nunggu arahan. Nunggu arahan presiden. Ini maksudnya buat partai, buat Ya buat partai, buat capres, cawapres gitu. Menunggu arahan presiden itu ya masa gitu kok harus nunggu arahan saya kalau untuk hal-hal yang memang bukan pekerjaan kenegaraan gitu beliau mana. Tapi banyak Pak yang ngomong kayak gitu, partai ada, banyak. capres ada, cawapres ada gitu. Nah itu dia gitu, itu tuh paten-pateni gitu kata dia, Pak Pratik. Apa Pak bahasa Indonesia Pak? Ya alibi kata dia. Yang memang paling gampang lemparnya ke saya semua. Semuanya dilempar ke saya katanya gitu. Kayak saya nggak punya kerjaan lagi gitu. Ya kurang lebih itulah tadi obrolan yang kita cukup panjang lebar bicarakan selama 2,5 jam tadi itu. Tapi kan banyak partai yang tadi Mas Robo bilang ya, kita juga kalau ketemu orang-orang partai jawabannya kan gitu ya. Kita sebenarnya menunggu arahan Pak Jokowi nih, jadi bingung mau ke kiri, mau ke kanan. Iya, ya itu yang kita tanyakan gitu deh. Dan jawabannya seperti itu. Ini saya nggak nambah-nambahin ya. Jawabannya kayak gitu-gitu. Saya ini udah terbiasa loh dipaten-pateni katanya. Apa tuh bahasa Indonesia ya Pak Pratik gitu ke Prof Pratik ya, Mensesnek yang ada di sebelah beliau gitu. Saya posisinya di depan, beliau di seberang. Bukan jadi korban tapi jadi alibi gitu. Kalau belum ada apa-apa arahan presiden, saya sudah dapatkan restu presiden, kayak gitu-gitu loh. Ya, kemarin ada satu partai katanya merapat ke salah satu calon, jawabannya apa? Sudah mendapatkan restu presiden. Belum lama ini ada kunjungan partai katanya ke partai yang lain, dibilang nggak mungkin presiden nggak merestui gitu. Disebut nggak partainya apa nggak disebut? Nggak, ya disebut. Kita sama-sama tahu lah partainya apa itu ya. Tapi yang jelas menurut beliau itu ketemu aja enggak katanya gitu. Kok harus saya restui? Jangan-jangan gini kali Mas ya, ini partai-partai ini juga membaca, mengasumsikan lagi bisa jadi yang tadi Mas Robo bilang. Betul. Pak Jokowi sebagai profesor semiotika itu gitu. Jadi kan Bisa kayaknya jadi. Pak Jokowi nyamannya di Pak Ganjar, kayaknya di Pak Prabowo gitu. Iya. Kesini Iya, gitu. bisa jadi. Oh, satu lagi. Ini juga yang beliau sampaikan juga. Apakah Bapak akan jadi juru kampanye untuk salah satu capres? Kan boleh kan? Presiden jadi juru kampanye boleh kan? Yang penting boleh, cuti. boleh, Yang betul. penting cuti dan tidak menggunakan Iya. fasilitas negara. Beliau dengan tegas jawab Enggak. tidak. Tidak akan menjadi jurkam salah satu capres. Gitu. Jadi, Itu artinya kalau Pak Jokowi udah ngomong gitu, sudah pasti diterima oleh partainya Pak Jokowi dong ya Mas? Gimana tuh? ya semestinya ya. Dan mungkin sebagai presiden juga kan memang punya rights untuk itu. Iya. Ya, untuk tidak ikut terlalu cawe-cawe ya dalam tanda kutip pada bagaimana publik memilih siapa pemimpinnya gitu. Oke. Meskipun boleh, tapi Pak Jokowi mengambil Sikap pilihan sikap untuk enggak ya. Ya wise juga sebetulnya Mas ya. Kalau kita Wise lihat. ya melihat konstelasi yang sekarang ada, sebetulnya barangkali akan lebih fair untuk jika memang mau melakukan endorsement dengan cara yang tidak terbuka gitu ya. Karena kan kalau misalnya beliau melakukan endorsement, saya yakin Bapak Presiden itu membaca data, baca survei. Kita semua tahu bahwa telunjuknya Pak Presiden itu harganya 16% mutlak, nambah suaranya tuh. Dan kalau ditambah lagi dengan akan mempertimbangkan pilihan presiden, itu menjadi sekitar 56%. Jadi kalau presiden bilang A gitu ya, itu barangkali 56% suara itu akan goyang tuh mengikuti apa yang presiden sampaikan. 16%-nya mengikuti pasti. Gitu siapapun yang ditunjuk oleh presiden. Mungkin beliau tahu itu. Dan sangat bijaksana ketika beliau mengatakan tidak ingin menggunakan itu privilege itu gitu ya. Ya bisa jadi ini sebuah kebijaksanaan dari seorang Presiden Joko Widodo, orang Jawa yang kita sama-sama tahu kan betul-betul rasa yang dikedepankan kan ya, rasa relung pikir dan macam-macam gitu. Tapi itu beliau sampaikan ke kami-kami gitu ya. Ya, kalau kemudian kita semua di sini masyarakat, elit-elit politik membaca arahan dukungan Pak Jokowi ke A, ke B, ke C, ya itu
kembali lagi ke asumsinya masing-masing. Betul. Jadi kalau saya melihat begini, ini buat para capres terutama ya, bukan publik malahan. Ini serius nih, Ini serius buat para capres. Memang harus pandai-pandai membaca statement, pernyataan, gestur dari Bapak Presiden gitu ya. Jangan sampai salah juga, karena kalau saya lihat justru beliau ingin sedikit menarik gitu ya dari konstelasi ini gitu. Saya nggak coba untuk menjadi naif ya di sini ya. Tapi kan kita tahu bahwa Pak Jokowi itu kan man of the word. Apa yang diucapkan dipegang gitu kan ya. Presiden ini kan ini orang Jawa nih. Apa yang udah dikeluarkan itu dipegang gitu. Komitmennya, janjinya, dan beliau mengatakan begitu. Saat kami bilang juga apakah ini boleh kami beritakan gitu. Oh, silakan gitu, nggak apa-apa. Silakan gitu. Dan para capres, kabar baiknya adalah apa? Mungkin akan lebih fair. Iya. Ya, akan lebih fair. Sekarang ini dengan hasil survei yang ada nih, Re. Kalau presiden pilih salah satu, menangnya mutlak. Menang. Iya. Bahkan untuk Mas Anies sekalipun misalnya nih, presiden pilihnya Mas Anies nih. Jadi Pak Jokowi justru mau menarik diri, Mas? Ya, beliau mengatakan begitu. Apakah Bapak akan menjadi juru kampanye bagi salah satu capres? Enggak, saya enggak akan. Jadi para capres juga jangan terjebak dari... Kita tanya lagi, tapi Bapak boleh loh Pak jadi jurkam itu. Itu tidak dilarang oleh undang-undang gitu. Iya saya tahu, tapi saya nggak akan jadi jurkam. Gitu. Saya nggak akan jadi jurkam. Ya karena itu tadi, beliau tahu nih kalau dia pilih kemana, ya udah nggak perlu lagi pemilu. Sebenarnya menang. pemilunya jadi formalitas, sudah menangnya si A gitu kalau dia tunjuk si A gitu. Jadi menurut Mas Prabu, para capres sekarang juga harus pintar-pintar ngebaca. Kalau saya lihatnya bukan gitu. Satu itu, yang kedua adalah udah sekarang tarung gagasan. Iya. Jangan terjebak di tarung dapetin restu Jokowi. Iya, jangan mengkultuskan Pak Jokowi. Jangan gitu mengkultuskan beliau, dan beliau memang tidak mau dikultuskan seperti itu. Oke, catat. Saya melihat presiden ini adalah seseorang yang sangat bangga dengan pencapaian kerjanya. Bukan orang yang pengen dikultuskan. Saya melihatnya begitu ya. Dan itu kan kelihatan dari gestur beliau sehari-hari yang memang sederhana. Sama kami aja ini para pemret bisa satu meja ketawa-ketawa dan seterusnya ya. Yang mungkin jarang terjadi gitu loh, Ray. Saya nggak melihat figur yang pengen didewakan gitu loh. Pak Jokowi ini ya. Orang yang merasa bahwa panggilan hidupnya adalah untuk kerja untuk rakyat gitu ya. Nah, jangan sampai diberikan ruang untuk masuk ke situ gitu, karena kayaknya beliau juga nggak mau ada di situ gitu. Nah, justru ini memantik buat para capres-capres nih, Re. Sekarang tarung gagasan deh gitu. Dari 3 capres ini, mana coba gagasan-gagasannya? Selama ini mana? Belum ada yang yang punya narasi besar gitu loh. Kalau saya jadi presiden maka visinya akan seperti ini. Kayak Pak Jokowi dulu revolusi mental gitu, nawacita. Nah, ini kita belum dengar nih. Belum dengar. Kayaknya sekarang masih lomba-lomba hormat dan lomba nunduk. Lomba hormat, lomba senyum, lomba membuat mana yang Pak Jokowi tertawanya, tersenyumnya lebih lebar gitu kan. Yang saya sangat sepakat gitu, Reinhard. Kalau melihat Indonesia, negara dengan pertumbuhan ekonomi sekian bagusnya ya, 5,17% sekarang ini, sangat sayang kalau presidennya hanya berebut restu dari Pak Jokowi. Justru saya melihat ini adalah willingness, kebesaran hati beliau untuk membuat para capres ini, kan dia udah ngasih kode-kode nih, beliau udah ngasih kode-kode kan, nyali, berani, konsisten, berlari gitu kan, dengan geopolitik yang begitu rumit, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang tidak mudah ya, hilirisasi itu harus punya keberanian untuk bilang enggak sama dunia, tekanan dunia gitu. Belum lagi masalah IKN, maksudnya kan IKN ini satu kebijakan yang harus jalan ya, dan nggak akan mudah siapapun nanti presiden untuk mengelola IKN gitu. Membangun ibu kota baru loh, ya kan nggak gampang. Jadi dari 4 kode ini sebetulnya silakan para capres kejar ke situ ya. Ada satu statement yang beliau katakan begini juga.
Pak, jadi butuh yang kayak gimana nih pemimpin kita ke depan gitu ya, selain yang empat karakter tadi itu. Harusnya pemimpin ke depan itu bisa punya visi besar. Tapi visi besar itu jangan yang ngawang-ngawang gitu loh. Yang langsung praktis. Mau ngapain gitu loh. Dan itu sekarang udah seperti itu kebutuhannya di Eropa, di Amerika, di mana-mana, di Tiongkok. Gitu. Beliau katakan. Yang punya program visi besar yang praktis. Mau bawa Indonesia kemana gitu. Itu yang ditunggu-tunggu dan beliau melihat belum ada sekarang ini. Gitu. Beliau melihat belum ada nih sekarang yang tarung di gagasan besar ini. Jadi ini saatnya ini para capres-capres, para cawapres menurut saya dan juga mungkin para parpol untuk segera mematangkan gagasan besarnya seperti apa dan tawarkan ke publik. Karena bisa jadi yang dilihat oleh presiden adalah itu. Bukan siapa yang paling bisa nge-serve beliau. Bukan siapa yang paling sering ke Solo. Bukan siapa yang paling sering ke Solo, bukan siapa yang paling bisa menjanjikan beliau akan dapat ini, dapat itu dan macam-macam. Tapi ayo tarung gagasannya mana gitu. Karena ke kami-kami itu berkali-kali mengatakan gitu tentang itu ya. Mana nih pemimpin yang gagasannya paling konkret. Tapi ini mengonfirmasi juga nih ceritanya Mas Prabowo, mengonfirmasi informasi yang kita dengar bahwa di forum yang kemarin di depan kepala daerah itu, ketiga capres itu kan pertama kali itu Mas ya. Kabarnya Pak Jokowi nggak happy sebenarnya karena nggak ada yang muncul dengan narasi yang sangat kuat gitu, dengan visi misi gagasan yang sangat kuat. Bisa jadi ya. Saya memang belum dengar itu ya, tapi bisa jadi karena ya dari forum yang di desa itu kan apa namanya Abdesi ya. Itu saya Itulah lupa. ya pokoknya ya, saya lupa. Forum pemimpin daerah itu kan. Asosiasi pemimpin daerah ya. Kalau kita lihat pemberitaannya kan pemberitaannya bukan pemberitaan substansi ya. Iya. Pemberitaannya lebih kepada gaya. Pak Prabowo sempat lampunya mati. Mas Ganjar yang menguasai panggung gitu. Mas Anies yang tangannya begini. Itu kan yang itu dibahas. Itu pemberitaan, betul. Iya, saya pikir saya sangat setuju dengan Bapak Presiden ya kali ini ya. Maksudnya ini 2 bulan menuju ke November. Tanggal 4, tanggal 5 tuh pendaftaran terakhir. Itu ya. 2 bulan menuju ke sana kita masih belum nangkep loh dari calon presiden kita itu apa gagasannya. Kalau saya jadi presiden maka saya akan bawa Indonesia ke sini gitu loh. Saya akan bawa Indonesia begini caranya, itu belum ada. Semuanya masih terlalu teknis atau terlalu besar gitu. Yang satu terlalu besar atau juga ada yang terlalu teknis. Ya terlalu teknis mikro gitu kan. Mikro. Tapi yang gagasannya tuh substantif, kontekstual, konteksnya dekat, ya, proksimitasnya tinggi sama problem yang ada sekarang. Iya itu belum ada. Kalaupun ada mungkin diucapkan tapi tidak dibungkus menjadi sebuah narasi yang besar. Jadi Pak Jokowi itu di situ pertemuan tadi nggak ada bilang bahwa saya mengendorse A, mengendorse B itu kan, tapi justru dia kasih sinyal ya Mas, yang itu perlu dibaca oleh siapapun para yang kontestan mementingkan yang memerlukan kode-kode itu gitu. Oke. Seru Mas Ram. Makanya kesini langsung, ayo kita bikin podcast, ceritain gitu. Ini mencerahkan juga sebetulnya Mas ya bagi orang-orang kita yang melihat bagaimana politik sekarang, membacanya macam-macam, tapi justru Pak Presiden tadi jelas ke Mas Prabu, ke teman-teman, ke para Pemret, menjelaskan sebenarnya dari sisinya dia tuh bagaimana sih gitu ya. Oke. Kecuali kalau Bapak Presiden merupakan ini ya, aktor yang lihai, menyembunyikan banyak hal sama kami ya, itu beda lagi. Tapi what we seen at that time adalah tadi yang saya ceritakan. Ya, segamblang itu beliau mengatakan kepada kami. Gitu. Oke, jadi kita tunggu, ayo para capres-capres, silahkan yang dikedepankan adalah gagasannya. Bukan senyumnya ke Pak Presiden, bukan hormatnya, bukan kunjungannya ke Solo. Oke. Thank you Mas Prab, tadi udah lihat-lihat jam karena sibuk tampaknya juga, tapi udah bagi-bagi ke kita, membongkar tadi pertemuan dengan Pak Jokowi di Istana siang tadi baru banget ya, ini langsung dikasih tahu ke kita. Nah setelah ini pasti akan rame, banyak yang juga mendiskusikan dan karena kita akan naikin juga di pemberitaan ya. Iya pastinya, harus naik cepat nih. Harus naik cepat. Biar publik cepat tahu. Dan para capres juga ngebaca supaya bisa langsung ngerespon, nyiapin apa yang harus dilakukan. Thank you Mas Prabu Revolusi sudah berbagi di podcast apa aja. Thank you. Saya Hasri Hait pamit. Thank you.